الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, atas limpahan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Karena hanya dengan nikmat-nikmat tersebut sajalah Allah mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, berkenan Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat untuk diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, al-maut wal mautu khairul lil mu'minina minal fitnah wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mal aqallul lil hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya ada dua perkara, ada dua hal yang sangat dibenci oleh manusia. Yang pertama al-maut, kematian, dan yang kedua qillatul mal, sedikitnya harta. Al-maut, kematian, menjadi hal yang dibenci oleh manusia karena manusia menganggap kematianlah sebab yang memisahkan dirinya dengan orang-orang yang dicintainya. Manusia membenci kematian karena kematianlah yang dianggap memisahkan dirinya dengan segala kenikmatan yang ada di dunia saat ini. Manusia menganggap bahwa kematianlah yang memisahkan dirinya dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan segala fasilitas yang ia miliki di dunia. Manusia menganggap bahwa kematianlah yang menghentikan segala kenikmatan dunia yang ia miliki, yang ia nikmati saat ini. Padahal kenikmatan yang sesungguhnya itu ada di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja, sedangkan mereka tentang akhirat adalah termasuk orang-orang yang lalai. Al-mautu khairul lil mu'minina minal fitnah. Rasulullah katakan bahwa kematian itu lebih baik bagi orang yang beriman daripada fitnah, daripada ujian keimanannya. Kematian menjadi lebih baik bagi seorang yang beriman daripada ia panjang umur, daripada ia hidup dalam keadaan murtad kepada Allah. Kematian lebih baik bagi seorang yang beriman daripada ia hidup dengan umur yang panjang yang kemudian ia menjadi kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa fitnah, ujian keimanan itu hal yang sangat mungkin terjadi pada diri-diri kita. Imam Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan suatu kisah seorang yang dulunya menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan orang ini adalah salah satu penghafal Quran, orang yang senantiasa mengiringi hidup dan kehidupan Rasulullah, menjadi juru tulisnya Rasulullah. Namun kemudian fitnah, ujian terhadap keimanannya menyebabkannya ia menjadi murtad. Orang ini bernama Ar-Rajal bin Unfuwah. Ar-Rajal bin Unfuwah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang penghafal Quran, orang yang menghafalkan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki keilmuan yang luas. Bahkan saking percayanya baginda Rasul kepada Ar-Rajal bin Unfuwah ini, Rasulullah tunjuk Ar-Rajal ini sebagai juru dakwah kepada Musailamah al-Kazzab dan kaumnya. Sebagaimana kita ketahui, Musailamah al-Kazzab seseorang yang mengaku nabi dan diikuti oleh banyak pengikutnya. Maka Rasulullah mengutuslah Ar-Rajal bin Unfuwah ini untuk mendakwahi Musailamah al-Kazzab dan kaumnya. Begitu Ar-Rajal bin Unfuwah bertemu dengan Musailamah al-Kazzab, Musailamah al-Kazzab sampaikan kepada Ar-Rajal, "Ya Ar-Rajal, maukah engkau aku berikan separuh kekayaanku? Maukah engkau Ar-Rajal aku berikan separuh wilayah kekuasaanku dengan satu syarat, engkau mengakui aku sebagai seorang nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu syarat, engkau mengakui aku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Ar-Rajal bin Unfuwah ini karena iming-iming harta dan kekayaan serta kekuasaan dari Musailamah al-Kazzab, ia berbalik. Yang tadinya mendukung Rasulullah, yang tadinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, berbalik menjadi murtad, menjadi kafir, mendakwahkan Musailamah ini sebagai seorang nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat, setelah ba'da wafatnya baginda Rasul, dakwahnya Ar-Rajal bin Unfuwah ini lebih kuat lagi. Disebutkan sampai 400.000 umat saat itu menjadi murtad sebab dakwahnya Ar-Rajal bin Unfuwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kontemporer di abad ke-20 ini ada seorang ulama, mantan ulama lebih tepatnya disebut. Seorang mantan ulama, Abdullah Al-Qasimi. Dulunya dia adalah seorang ulama besar, kelahiran Arab Saudi. Bahkan dari kecil disebutkan dia telah mendapatkan pendidikan agama yang luar biasa. Ia dikirim oleh ayahnya untuk belajar Islam di Irak, di Pakistan.
Bahkan di masa remaja Abdullah Al-Qasimi ini berkuliah di Al-Azhar Mesir. Saking cerdasnya, hebatnya Abdullah Al-Qasimi ini, ia membuat sebuah kitab yang kontemporer yang dipuji oleh para masyayikh, para syekh di Al-Azhar. Satu di antara karangan kitabnya adalah berjudul As-Sira' Bainal Islam Wasaniyah, pertarungan antara Islam dan penyembah-penyembah berhala. Sampai-sampai Syekh Al-Azhar saat itu mengatakan bahwa Abdullah Al-Qasimi telah memberi surganya Allah dengan kitabnya. Saking hebatnya itu kitab. Namun na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, di kemudian hari Abdullah Al-Qasimi ini menjadi murtad. Bahkan yang tadinya ia berdakwah meninggikan kalimat Allah, dakwah tauhid, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia berbalik berdakwah menghina, mencela Allah dan Rasulnya. Bahkan ia mati dalam keadaan ateis, tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua yang dibenci oleh manusia, kata Rasulullah, adalah qillatul mal, sedikitnya harta. Tidak ada yang salah kalau kita memiliki harta yang banyak. Tidak dilarang oleh agama ini kalau kita menjadi seorang yang kaya dan raya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang lain, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan ujian umatku, kata Rasulullah, adalah al-mal, harta kekayaan. Kata Rasulullah dalam hadisnya tadi, "Qillatul mal wa qillatul mal aqallul lil hisab." Sedikitnya harta, manusia membenci sedikit harta. Padahal kata Rasulullah, dengan sedikitnya harta yang kita miliki, aqallul lil hisab, meringankan hisab kita di yaumil akhirat kelak. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini merasa memiliki kekurangan harta, jangan bersedih jamaah. Karena sesungguhnya hisab kita jauh lebih ringan dibandingkan orang-orang kaya. Bahkan urusan harta ini suatu yang rumit. Kita menikmati harta yang halal dihisab. Kita menikmati memakan harta yang haram diazab. Sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat yang lain, "Bagaimana menurutmu wahai Ali tentang harta dunia?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Halaluha hisabun wa haramuha azabun." Halalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, azabnya, haramnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana gambaran beratnya orang-orang kaya hisabnya nanti yaumil akhir. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang lain, "Yadkhulul fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfil yaum wa huwa 500 am." Yadkhulul fuqara'ul muslimin al-jannah, masuknya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari umat Islam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala qabla aghniyaihim, lebih dulu dibanding orang-orang kaya di antara kalian, binisfil yaum, dengan jarak setengah hari, wa huwa 500 am, setengah harinya itu setara dengan 500 tahun. Setengah harinya menunggunya para orang-orang kaya dihisab dengan orang-orang yang miskin, itu jaraknya setengah hari di akhirat, yang kalau dibandingkan dengan jarak di dunia berjarak 500 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti orang-orang yang kaya itu derajatnya lebih rendah dari orang-orang yang miskin. Tidak. Jikalau orang-orang kaya, para aghnia, mereka memiliki kekayaannya digunakan dan didapatkan dengan cara yang halal, cara yang baik,
kemudian ia gunakan untuk dakwah kepada Allah, untuk cara ibadah kepada Allah, sungguh orang-orang kaya, para agniya itu memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah dua hal yang dibenci oleh umat manusia pada umumnya, kematian dan sedikitnya harta. Padahal kematian dan sedikitnya harta bukan perkara yang besar bagi orang-orang yang beriman, bagi manusia yang jalan hidupnya, hidup dan kehidupannya berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman Islam kita, menjadikan kita akhir kehidupan kita husnul khatimah. Kalaulah Ar-Rajal bin Unfuah itu yang hidup dan kehidupannya berdampingan dengan Rasulullah, yang sehari-harinya melihat wajah Rasulullah saja bisa kufur, bisa murtad, apalagilah kita umatnya yang hidup jauh dari masa kerasulan sallallahu alaihi wasallam, yang kita hidup jauh dari Rasulullah dan para sahabatnya, yang mungkin bisa jadi kita tidak mendapatkan pendidikan agama sebaik Abdullah Al-Qasimi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita lelah-lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan iman Islam kita sampai akhirat kelak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minkum wa minna innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma la ilaha illa anta Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahumma an khulafa'ur rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Palestin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'aziman yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.